di pendahuluannya. Pendahuluannya ialah kenapa perlu dilakukan medicinal staging. Memang perlu untuk menentukan peluasan dari anatomi penyakit, menentukan strategi pengobatan yang terbaik, serta menilai prognosis berdasarkan stadium. Uh, Medicinal staging ini diperlukan bila tidak ada metastasis jauh, sehingga penentuan nodul yang akurat dapat menjadi panduan penata laksanaan dan faktor prognostik yang paling penting. Penilaian probabilitas berdasarkan pada karakteristik pencitraan. Yang pertama, CT scan dengan kontras atau PET CT scan, teknik endoskopi dan atau pembedahan, aspirasi jarum transbronkial IBAS TBNA, IAS FNA atau kombinasi IBAS dan IAS, mediastinoskopi cervical dan VATS sisi kiri. Ini salah satu bagian yang cukup bagus dari jurnal tersebut, indikasi di mediastinal staging in patient with lung cancer, image staging dengan CT scan atau PET CT scan. Normal mediastinal lymph node bila ditemukan peripheral tumor atau tumor dengan diameter kurang dari 3 cm, langsung dilakukan surgery with SND atau systemic lymph node dissection dan atau LNS lymph node sampling. Bila ditemukan central tumor dan ukurannya lebih dari 3 cm, serta bila dia masih termasuk dalam N1 disease tumor, dilakukan invasive staging bisa dengan IBAS, IAS, atau dengan surgical mediastinoskopi. Bila hasilnya positif, mediastinal lymph node dilakukan induksi atau definitif kemoterapi atau kombinasi kemo dan radioterapi. Kemudian bila dari CT atau PET scan-nya ditemukan enlarged lymph node, dilakukan langsung invasive staging, bisa endoskopik, IBAS atau IAS, atau surgical mediastinoskopi. Bila hasilnya positif juga dilakukan induksi atau definitif kemo dan atau kemo radioterapi. Ini ringkasnya indikasi prosedur diagnostik invasif berdasarkan PET CT scan, ukuran tumor lebih dari 3 cm, letak tumor di sentral tanpa pembesaran kelenjar limfe, dan suspek penyakit kegangsaan stage 1 atau N1 disease. Invasive staging teknik bisa dengan ideal aspirasi teknik, ini bisa melalui FOB atau IBAS, kemudian IAS. Untuk surgical staging bisa dengan mediastinoskopi atau VATS sisi kiri. Ini adalah aspirasi teknik bisa dilakukan secara blind bila ukuran kelenjar limfe lebih dari 2 cm dan posisi utama berada di subperineum. Ini khusus untuk IBAS. Surgical staging dengan mediastinoskopi cervical atau VATS. Untuk CT scan torak, pemeriksaan penunjang yang belum sempurna untuk menentukan stadium mediastinum. Studi pada 7.368 pasien menemukan prevalensi penyakit nodul mediastinum sebesar 30% dengan sensitivitas hanya 55% dengan NPV 83%. CT scan dengan kontras resolusi yang baik itu memberikan informasi mengenai ukuran kelenjar bening dan lokasi nodul. Dengan hasil pencitraan anatomi yang jelas, CT scan dapat membantu klinisi untuk mengambil sampel jaringan. Untuk PET CT scan, ini merupakan penilaian non-invasif KGB dengan PET F1S engine atau fluoredex glukosa lebih akurat daripada CT scan. Studi evaluasi PET CT terintegrasi untuk menilai keterlibatan KGB, di mana sudah dilakukan penelitian pada 2.823 pasien, ditemukan prevalensinya sebesar 29% dengan sensitivitas 77% dengan spesifisitas 90%. Akurasi pencitraan PET CT scan ini belum cukup sebagai dasar penentuan terapi, tapi sebagai panduan langkah untuk berikutnya, biopsi maupun tindakan operatif. Kemudian hasil pemeriksaan PET CT scan walaupun normal, tetap biasanya dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa invasive staging. Studi sensitivitas dari PET CT scan pada pasien dengan N sama dengan 1996 dengan batas lebih dari 2,5 ini SUV max ini merupakan ambilan atau uptake dari 18 FDG tadi. Jadi nilai normalnya 2,0 sampai di bawah 2,5. Jadi sensitivitasnya 81% dan dengan spesifitas 79%. Studi meta-analisis terbaru, NPV PET CT scan untuk tumor sentral itu yang ukuran dari 3 cm, itu NPV-nya ya 94%. Dengan, yang ukuran lebih dari 3 cm, NPV-nya 89%. Studi prospektif di Spanyol untuk tumor yang perifer itu kurang dari sama dengan 3 cm, itu NPV-nya 92%, dan NPV dari PET CT untuk tumor lebih dari 3 cm ya 85%. Dari studi Lee et al. Dengan prevalensi N2 patologis pada pasien NSCLC stadium 1 dengan hasil pencitraan, hasilnya ialah mediastinum negatif pada PET CT dan CT scan. Dengan PET CT scan di sana, N2 tumor perifer hanya bisa terdeteksi 2,9%, sedangkan tumor sentralnya 21,6%.
Studi di Jepang, 30% dari 143 pasien dengan N1 disease ternyata setelah dilakukan invasive staging itu ditemukan N2 sampai N3 disease sebesar 24%. Kemudian ini salah satu invasive staging yaitu mediastinoskopi cervical. Pada tahun 59 diperkenalkan mediastinoskopi cervical konvensional. Hal ini merupakan gold standar untuk penentuan stadium nodul mediastinum secara invasif. Studi retrospektif mengatakan mortalitasnya minimal, komplikasi saat operatifnya hanya 1,3% dengan readmisi kembali atau MRS kembali sebesar 0,46%, NPV sebesar 96% dengan post-test probability atau setelah pemeriksaan kemungkinan untuk jadi sakit itu 9%. Prosedur dengan GA, kemudian pemetaan kelenjar getah bening itu dominan untuk mediastinum superior ipsilateral dan kontralateral secara lengkap. Pada tahun 95 baru diperkenalkan FAM atau Video Assisted Mediastinoscopy. Dengan FAM ini sampel nodul yang diambil bisa lebih banyak. Ini kasus kiri, teknik pembedahan ekstraksi sampel jaringan besar dan kelenjar getah bening para aorta di node 6 atau zone 6 atau lokasi 6 dan kelenjar getah bening subaorta di zone 5. Pada sisi kiri itu dilakukan untuk mengambil nodul yang dicurigai atau membesar atau positif pada saat dilakukan PET CT scan. Pencitraan di node 5 atau 6 dilakukan nodul di mana nodul tersebut tidak dapat dibiopsi dengan mediastinoskopi cervical rutin atau endosonografi. Jadi fase kiri ini seperti mediastinotomi anterior kiri atau mediastinoskopi cervical yang diperpanjang. Tindakan fase kiri pada pesawat yang berpengalaman memberikan NPV mulai dari 89% hingga 97%. Surgical staging dengan metode mediastinoskopi klasik disebut juga dengan prosedur Chamberlain. Prosedur ini melibatkan pembiasan pasien dan seksi parsial dari tulang iga. Hal tersebut dilakukan untuk bisa masuk pada node station 5 dan 6 tanpa melalui FATS. Pada era tahun 2000 didapatkan dua teknik baru untuk identifikasi N2 disease, yaitu FAMLA dan DEMLA. Ini merupakan ringkasan yang disebut dengan N2 disease itu melibatkan zona mana saja, N1 disease dan N3 disease di sini. Ini merupakan FAMLA atau Video Assisted Mediastinoskopi yang tadi diperkenalkan pada tahun 2000, di mana itu untuk mendeteksi N2 disease. Teknik ini mirip dengan mediastinoskopi pada tujuannya untuk mencakup kelenjar limfonodi sebanyak-banyaknya disertai dengan jaringan adiposa dan meningkatkan akurasi mediastinal staging. Hanya beberapa laporan tentang penggunaan teknik ini dengan sensitivitas 100% dan NPV 100%. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Untuk TEMLA, atau Transcervical Extended Mediastinal Lymphadenectomy, itu berbeda dengan teknik sebelumnya. Teknik ini memerlukan insisi pada cervical sepanjang 5-8 cm dengan elevasi di bagian sternum. Teknik ini bisa melakukan eksplorasi lebih jauh dibanding FAMLA tadi, hingga area node prevaskuler, para aorta, aortopulmonal window, dan region para esophageal. Dan data dari penelitian ini juga masih sedikit, dengan sensitivitas 94% dan NPV sebesar 98%. Kemudian IAS dan IBAS itu diharapkan dapat menggantikan mediastinoskopi cervical yang bersifat invasif. Jadi di ujung fibernya itu terdapat transducer cembung yang terletak di ujung scoop yang fleksibel. Visualisasi dan pengambilan sampel kelenjar getah bening itu dengan node lebih dari 9 mm itu dapat dideteksi. Penentuan stadium nodul mediastinum itu dapat dilakukan secara sistematis dengan prioritas lokasi nodul dalam 4R dan 4L atau lower paratracheal dan 7 di subkarina. Semua nodul dengan FDG positif atau PET-CT positif dengan diameter lebih dari 5 mm itu harus dilakukan biopsi dengan urutan sampel dengan zona tadi yang di depan sudah dijelaskan dari N3 diikuti N2 lalu N1. IBAS memungkinkan eksplorasi lokasi KGB yang diharapkan sama dengan mediastinoskopi cervical. Namun IBAS tidak dapat mengakses nodul seperti di prevaskular, subaorta, para-aorta, nodul ligamen paraesophageal, dan pulmonal. IAS-FN dapat mencapai beberapa nodul ini. IAS adalah endoskopik ultrasonografi, jadi ini adalah kombinasi antara pulmonologis dan gastrologis. Sehingga IAS dan IBAS saling melengkapi. Penggunaan IBAS disertai IAS itu untuk melakukan perluasan zona-zona limfe agar bisa saling melengkapi hingga ke lokasi zona 7, 8, dan 9. Berikut dari studi efek samping atau komplikasi dari IAS hanya 1,4% dan IBAS 0,3%. Untuk IBAS TBNA sendiri dengan prosedur endosonografi kombinasi itu dapat mendeteksi nodul mediastinum untuk kanker paru stadium 1 sampai 3.
Kemudian ada juga studi yang lain, yaitu kombinasi antara IAS dan IBAS, di mana P-nya sama dengan 0,02 artinya signifikan untuk mendeteksi nodul mediastinum, N2, dan N3 disease. Dan ini dikatakan lagi pada studi yang lain bahwa IBAS dan kombinasi dengan IAS lebih sensitif dibandingkan IBAS atau IAS sendiri. Kemudian studi meta-analisis yang lain itu menyatakan bahwa kombinasi keduanya dapat uh, post-test probability-nya itu cukup rendah, yaitu 15%. Kemudian pada studi yang lain, bila IAS dan IBAS digabungkan bersama dengan FAM atau video assisted mediastinoscopy, itu juga merupakan probabilitas post uji itu menjadi 5%. Kemudian dari ESTS tahun 2007, sebagai strategi penentuan stadium lymph node, prosedur pembedahan dan kombinasi IAS dan IBAS itu direkomendasikan. Kemudian IBAS dan IAS guided ideal aspiration itu untuk staging mediastinum menunjukkan sensitivitas sebanyak 93% dibandingkan bila IBAS sendiri. Yang masing-masing IBAS dan atau IAS sendiri yang masing-masing sensitivitasnya hanya 69%. Komplikasi yang sering terjadi pada kelainan di sentral hanya sebesar kurang dari 1%. Kemudian komplikasi tersebut antara lain bisa pneumotoraks, abses paru, abses mediastinum, dan pneumomediastinum. Ini merupakan ringkasan jangkauan lokasi nodul dengan teknik pengambilan sampel, mediastinoskopi, IBAS TBNA, dan IAS FNA. Jadi ketiganya saling melengkapi. Ini merupakan studi prospektif dengan kombinasi endosonografi dan bedah diseksi nodul limfa sebagai gold standar, di mana kita bisa lihat bahwa rata-rata sensitivitas uh, pada uh, dengan alat-alat tersebut itu rata-rata di atas 85%, dengan NPV rata-rata juga di atas 80%. Kemudian setelah kemoterapi atau kombinasi dengan radiasi, staging dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti saat investigasi awal. Misalnya pada timeline, memiliki angka akurasi restaging lebih tinggi dibanding prosedur lainnya. Namun hal ini tergantung pada operator yang melakukan prosedur timeline ini sendiri dengan bila dia terampil sensitivitasnya 97%, spesifitas 100%, dan NPV-nya 99%. Namun hal ini masih belum bisa dijadikan gold standar dikarenakan butuh penelitian lebih lanjut. Namun masalah pada staging dengan teknik invasif ini adalah kemungkinan adanya jaringan yang mengalami adesi setelah tindakan staging sebelumnya. Ada juga pathological staging after surgery. Berdasarkan ISLC, mereka menunjukkan minimal mengambil 6 kelenjar limfonodi sebagai sampel sebelum memutuskan diagnosis tersebut N0 pada suatu kasus. Kasus tersebut meliputi 3 mediastinal station termasuk subkarina dan 3 hilar station. Beberapa studi menilai akurasi staging berdasarkan diseksi nodul limfa. Studi non-randomized oleh Eastern Cooperative Oncology Group, N1 disease ditemukan 41% pada 186 pasien. Ya. Ada.